Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak soleh dan solihah semuanya. Tetap semangat belajar ya, dan tetap terus berdoa yang terbaik untuk kita semua. Insya Allah materi tematik kita hari ini adalah Adik-adik soleh dan solihah, kali ini Ustadz akan coba menjelaskan kembali, mengulang kembali mengenai matematika tema 7 pecahan sederhana. Mungkin adik-adik soleh dan solihah masih bingung ya mengenai pecahan sederhana itu sendiri. Ya, pecahan sederhana ya adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ya, bilangan yang di atas adalah pembilang dan yang di bawah adalah penyebut. Pecahan itu memiliki arti juga memecah menjadi bagian yang lebih kecil dari keseluruhan. Ingat ya, pecahan itu memiliki bagian yang utama. Bagian utama itu yaitu bagian keseluruhannya. Seperti contoh pada gambar berikut. Ya, bagian keseluruhan itu adalah satu kue ini. Lalu kue tersebut dipecah menjadi 3 bagian. Ya, dipecah menjadi 3 bagian. Dan ini yaitu salah satu bentuk contoh pecahan sederhananya. Ya, di mana disebutkan jika dibagi 3 ini maka menjadi 3 bagian. Menjadi 3 bagian yaitu 1/3 bagian, 1/3 bagian, dan 1/3 bagian. Nah, pecahan sederhana tersebut di situ ada dibilangnya terdiri dari pembilang dan penyebut yang sebelumnya sudah Ustaz sampaikan. Pembilang itu yang berada di atas dan penyebut itu yang berada di bawah. Jika dijumlahkan 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 itu sama hasil dengan 3/3 atau sama dengan 1 kue. Jadi dibolak-balik ini sama. Ya. Kue ini dipecah menjadi 3 bagian. Jika disatukan 3 bagian tersebut maka akan menjadi satu lagi. Bisa dipahami? Ya. Kue tersebut awal mulanya 1. Ya, lihat. Kue tersebut mulanya 1 lalu dipecah menjadi 3 bagian. Dipecah menjadi 3 bagian atau bisa disebut menjadi 1/3 bagian. 1/3 bagian dari kue tersebut secara keseluruhan. Namun jika ketiga kue tersebut sudah dipecah lalu disatukan kembali, maka akan menjadi 1 kembali. Ya, menjadi satu kue penuh. Ya. Jadi pecahan itu adalah memecah menjadi bagian yang lebih kecil. Menjadi bagian yang lebih kecil dari keseluruhan. Keseluruhan yang di sini yang dimaksud adalah kesatuan dari kue tersebut. Ya, jika seluruhnya disatukan maka akan menjadi 1. Jika satunya dipisahkan akan menjadi pecahan, menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ya, selanjutnya mari kita pahami pada mengenal pecahannya ya, anak solih semuanya, dari mulai pecahan setengah, 1/3 dan 1/4. Baik, mari kita mulai ya. Ustadz ulangi kembali mengenal pecahan setengah ya, atau 1/2. Ya. Kita kemarin sudah melihat kegiatan berikut ini ya. Pada kertas tersebut, kertasnya kita bagi 2. Kita lipat. Awal mulanya kertasnya seperti ini. Ketika kita bagi 2 ya, atau kita lipat sama besar ya, itu akan terlihat ada garis putus-putus. Terlihat seperti menjadi 2 bagian. Yang tadinya 1 bagian, karena ada garis putus-putus setelah kita lipat, terlihat menjadi 2 bagian. Apalagi jika kita arsir maka terlihat akan menjadi berbeda ya, antara yang di atas dengan yang di bawah. Yang diarsir itu anggap saja kita ambil menjadi bagian kita. Ya. Atau jika ditanyakan dalam suatu soal, berapakah kertas tersebut ya pada bagian yang diarsir? Yang diarsir 1, tapi bagiannya ada 2 ya. Yang diarsir 1, maka satunya itu menjadi pembilang. Namun bagian total tersebut menjadi 2 bagian, ya, bagian atas dan bagian bawah. Ya, bagian atas dan bagian bawahnya itu menjadi 2. 2-nya itu /adalah penyebutnya. Keseluruhannya ada 2, cuman bagian yang diarsir hanya ada 1. Jika yang ditanya bagian yang diarsir maka hanya ada 1. Jadi 1/2, ya terlihatnya. Padahal kertas tersebut sama-sama
eh, masih satu kesatuan. Jika dua-duanya yang di akhir menjadi 2/2 atau 1. Ya, seperti itu. Mungkin memang agak sedikit bingung ya, anak salih dan salihah. Namun dengan kita mempelajari, mengamati, insya Allah akan lebih paham. Ya, bisa terlihat pada gambar-gambar berikut ini. Separuh atau setengah bagian dari segitiga, ya, bisa kita bagi dua. Ini setengahnya. Ya, lalu juga pada persegi seperti ini. Pada bangun sembarang juga kita bagi dua seperti ini, sama besar. Ya, bisa kita bagikan sama besar, harus sama besar. Ya. Lalu juga pada persegi panjang seperti ini, bagi duanya sama besar. Jangan dibagi duanya tidak sama besar. Jika tidak sama besar, tidak dapat dikatakan setengah. Ya, anak solih, harus dibagi dua sama besar pada pecahan setengah ini. Nah, lalu pada contoh donatnya ini, donat dibagi dua, ya, satu donat tersebut dibagi dua sama besar. Maka masing-masing bagian setelah dipotong tersebut bisa dikatakan setengah bagian dari donat tersebut. Ya, bisa dipahami. Donat yang sudah dibagi dua tersebut bisa kita katakan perbagiannya, satu bagiannya itu setengah dari satu donat tersebut. Ya, setengah, 1/2 bisa dibaca setengah atau 1/2. Ya, anak soleh semuanya. Baik, Ustadz sedikit mengingatkan, bagian yang di atas disebut pembilang, yang di bawah disebut penyebut. Kita belum ada menyederhanakan ya atau mengecilkan. Kita hanya membagi dulu, berusaha mengenal apa itu pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Ya, insya Allah kita setengah sudah bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami. Dan mari kita lanjut pada pecahan sepertiganya. Kemarin sudah Ustadz jelaskan juga pada contoh soal cerita tersebut, Bu Lisa membawa oleh-oleh kue. Kue itu akan diberikan untuk ketiga anaknya. Bu Lisa memotong kue tersebut menjadi 3 potong. Setiap potongan memiliki besar yang sama. Ya, ingat, harus besarnya yang sama. Setiap potong kue menunjukkan sepertiga bagian. Nah, ini kuenya. Kuenya harus dibagi sama rata. Ya, jangan tidak rata, yang satu lebih besar, ada yang duanya lebih kecil. Atau begitu pula sebaliknya, dua lebih besar, yang satu kecil. Ya, jangan seperti itu. Harus dibagi sama rata pada pecahan seperti ini. Nah, dibagi 3 sama rata seperti ini jadinya ya, anak salih dan salihah. Nah, ini masing-masing bagian ini mewakili jadi dari 1/3. Kenapa 1/3? Karena bagian tersebut yang dipotong adalah 1. Ya, sedangkan 3 ini adalah jumlah seluruh bagiannya. Ya, karena dipotong menjadi 3. Kalau dipotong menjadi 5, maka bawahnya menjadi 5. Ya. Kalau dipotong 6, 6. Dipotong 10, 10. Namun pada soal cerita kali ini adalah yang dibagi adalah 3. Ya, karena kita cukup mengenal pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat terlebih dahulu. Agar tidak pusing ya, agar tidak bingung, adik-adik salih dan salihahnya semuanya, kita mengenal yang sederhana dulu saja, setengah, sepertiga, dan seperempat. Kali ini kue tersebut dibagi menjadi 1/3. Ya, dibagi 3 sama besar. Masing-masing bagian mewakili 1/3 bagian. Ya, ingat, jika bagian keseluruhan ini disatukan, maka akan menjadi satu lagi. Ya, kalau 1/3 bagian, tentu kita harus menghitung, harus ada 3 masing-masing bagiannya. 1, 2, 3. Kalau hanya 2, maka tidak bisa menjadi 1. Bisa dipahami? Ada bagian yang hilang jika hanya 2 ini saja. Ya, 2 ini saja. Yang di bawahnya tidak. Maka itu tidak bisa dikatakan 1/3 bagian. Ya, totalnya. Ya, bisa dipahami ya. Harus ada ketiga bagian tersebut. Jadi, masing-masing bagian ini mewakili 1/3 bagian. Ya, masing-masing bagian ini, kue ini mewakili 1/3 bagian. Sepertiga ditulis 1/3. Atau 1/3 juga dapat dibaca 1/3. Ya. Berikutnya, mengenal pecahan 1/4 atau seperempat. Ya. Perhatikan potongan kuenya.
di sini. Nah, kemarin mungkin gambarnya terbalik ya. Mungkin di sini Ustadz perbaiki agar bisa dipahami. Masing-masing bagian tersebut mewakili berapa? 1 per, ada yang bisa tahu? Taib. Masing-masing bagian ini mewakili bagian dari 1/4. 1/4 bagian. Ya. 1/4 bagian ini harus ada 4. Harus ada 4. Ya. Agar bisa menjadi kembali menjadi 1. Jika tidak ada 4, maka ada bagian yang hilang atau kurang. Ya. Jadi, pada kue tersebut dibagi 4 sama rata. Harus sama rata. Ustaz ingatkan kembali, harus sama rata. Nah, masing-masing bagian ini mewakili menjadi 1/4 bagian. Ini 1/4 bagian, ini 1/4 bagian, ini 1/4 bagian, dan ini 1/4 bagian. Atau, bisa kita katakan seperti ini. 1/4 bagian dengan 1/4 bagian, ini adalah setengah bagian roti tersebut. Bisa dipahami? Kenapa? Karena 2 bagian dari 1/4 bagian itu mewakili dari setengah kue tersebut. Ya, setengah dari kue tersebut. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Ya, 2/4. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kenapa penyebutnya tidak bertambah? Karena totalnya ini hanya 4. Ya, jika ditambahkan dia akan menjadi 8. Tidak sesuai. Yang ditambahkan itu hanya pembilangnya saja yang ditambahkan. Ya, 1 ditambahkan 1 menjadi 2/4. 2/4 ini mewakili sama dengan setengah bagian dari total keseluruhan kue tersebut. Ya. Jadi, kita membagi dulu. Hanya membagi saja. Membagi kue tersebut menjadi 4 bagian. Masing-masing bagiannya mewakili jadi 1/4 bagian. Ya. 1/4 bagian, 1/4 bagian, ini sudah mewakili setengah kue tersebut. Ya. Jika ditambahkan setengahnya lagi, yaitu 1/4 ditambahkan 1/4 lagi, maka akan kembali menjadi 1 kue tersebut. Ya. 1/4 juga merupakan bilangan cacah. Ya, 1/4 diartikan sebagai 1 dari 4 bagian. Ingat, 1/4 diartikan sebagai 1 dari 4 bagian. 1/4 ditulis 1/4 atau pecahan 1/4 biasa juga dibaca 1/4 ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan agar mudah dipahami. Semoga Allah mudahkan ya anak salih dan salihah. Insya Allah kali ini kita hanya membagi saja, mengenal pecahan dulu ya. Tidak perlu mengecilkan atau menjumlahkan terlebih dahulu. Ustaz tadi hanya menjelaskan bagaimana agar adik-adik memahaminya, ya, memahaminya lebih mudah. Ya, insya Allah semoga sedikit penjelasan Ustaz ini akan agak sedikit membantu dalam memahami pembelajaran matematika pecahan kali ini. Baik, Ustaz cukupkan sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya, adik-adik salih dan salihah. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya anak salih dan salihah. Barakallahu fikum. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya ya.